Cerita ini tentang Catherine, seorang wanita cantik yang menjabat sebagai CEO sekaligus pemilik perusahaan investasi. Perusahaannya sangat sukses dan menghasilkan uang yang luar biasa banyak, sampai-sampai dia masuk dalam daftar 25 orang terkaya di dunia. Suatu ketika, perusahaan Catherine hampir bekerja sama dengan sebuah perusahaan minyak. Rencananya, Catherine akan menginvestasikan dana sebesar 450 juta dolar, tapi Catherine memutuskan menolak kerjasama itu. Alasannya, Catherine tahu bahwa direktur perusahaan minyak tersebut tidak kompeten dan tidak mampu mengelola bisnis dengan baik. Dalam kehidupan pribadinya, Catherine masih single. Catherine tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran Los Angeles. Setiap pagi, Catherine selalu memulai harinya dengan sarapan sehat dan rutin bersepeda, baik di sekitar rumah maupun di gym, demi menjaga bentuk tubuhnya tetap ideal. Sebagai wanita sukses dan kaya, Catherine juga memiliki pesawat pribadi yang dibelinya secara online. Pesawat itu sering Catherine gunakan untuk berlibur ke luar negeri sendirian. Tapi di balik semua kesuksesan dan kemewahan itu, Catherine ternyata menyimpan sebuah rahasia. Catherine memiliki gangguan kepribadian yang selama ini berusaha Catherine sembunyikan, bahkan dari psikiater yang mencoba menanganinya. Hingga suatu hari, Catherine bertemu dengan Tyler, seorang pria yang Catherine sewa untuk menjadi teman serumah. Tyler pun merasa heran sekaligus takjub. Bagaimana mungkin wanita secantik dan sekaya Catherine mau membayar pria asing untuk tinggal bersamanya di rumah mewah itu? Awalnya Tyler mengira Catherine sudah menikah, karena melihatnya mengenakan berbagai perhiasan mahal yang mungkin diberikan suaminya. Catherine kemudian menjelaskan bahwa Catherine akan membayar Tyler $1.500 per bulan dan membutuhkan seseorang untuk menjaga rumah saat Catherine pergi keluar kota. Home sweet home. I travel a lot. Namun, jauh sebelum mereka bertemu, Catherine sudah tahu bahwa Tyler sebenarnya adalah seorang pencuri yang berniat merampok barang-barangnya saat Catherine pergi. Catherine lalu mengajak Tyler berkeliling rumah sambil menjelaskan beberapa aturan penting tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Untuk menguji keberanian dan kepribadian Tyler, Catherine sengaja mengarang cerita bahwa dirinya adalah wanita sakti yang bisa terbang ke angkasa. Tapi Catherine sadar, Tyler bukan pria bodoh yang akan pergi begitu saja sebelum berhasil mencuri barang-barangnya, atau mungkin sebelum mendapatkan cinta satu malam. Beberapa saat kemudian, Tyler menelepon temannya Chad untuk memberitahu bahwa Tyler berhasil masuk ke rumah yang tepat. Saat itu juga, Chad menyuruh Tyler untuk fokus mencuri barang-barang berharga di rumah itu. Tanpa mereka sadari, Catherine ternyata memantau seluruh percakapan mereka. Diam-diam, Catherine mulai merencanakan cara untuk memberi pelajaran kepada Tyler. Setelah Tyler selesai menelepon, Catherine mengajaknya minum sambil bercerita tentang latar belakang keluarganya. Catherine mengungkapkan bahwa sekarang hanya tinggal bersama neneknya. Tyler pun membalas dengan bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Namun, sebelum Tyler menyelesaikan ceritanya, Tyler tiba-tiba merasa pusing. Rupanya Catherine sudah mencampurkan obat bius ke dalam minumannya. Saat Tyler tak sadarkan diri, Catherine tetap menjalani rutinitasnya, berolahraga sambil menunggu Tyler sadar. Di momen inilah terungkap sisi gelap Catherine yang selama ini disembunyikan. Catherine memiliki hobi mengerikan, yaitu membunuh orang dan menyimpan jasad mereka di dalam ruangan pendingin. Inside down for an even style, but I don't know. Beberapa jam kemudian, Catherine membangunkan Tyler yang masih lemas. Dengan santai, Catherine mengakui bahwa Catherine lah yang sengaja memberikan obat bius itu. Catherine lalu mengajak Tyler untuk makan malam bersama. Saat menuju ruang makan, Tyler melihat sebuah sepeda anak-anak. Catherine menjelaskan bahwa itu hadiah untuk keponakannya. Tak lama kemudian, datang seorang wanita bernama Yuyan, teman Catherine yang sering berkunjung. Yuyan berasal dari Tiongkok, dan mereka berdua sengaja berbicara dalam bahasa Mandarin agar Tyler tidak mengerti pembicaraan mereka. Di tengah makan malam, Catherine mendapat telepon dari pegawainya, Pat, yang melaporkan bahwa saham sebuah perusahaan game sedang anjlok. Kebetulan Tyler tahu soal perusahaan itu. Tyler menyarankan Catherine untuk tidak buru-buru melepas sahamnya, karena perusahaan tersebut sebentar lagi akan meluncurkan game baru yang diprediksi bakal sangat populer. Mendengar penjelasan Tyler, Catherine dan Yuyan terkesan. Mereka tidak menyangka Tyler memiliki wawasan yang cukup baik tentang pasar game. Setelah makan malam, Catherine dan Yuyan mengajak Tyler untuk pesta minuman. Ketika suasana sudah mulai mabuk, Tyler dan Catherine akhirnya menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Tyler memuji penampilan Catherine yang cantik. Rupanya, Tyler mulai jatuh hati pada pemilik rumah itu. Tyler lalu bercerita tentang mimpinya dulu yang ingin bekerja di sebuah perusahaan ternama. Sayangnya, Tyler harus putus kuliah karena tidak ada biaya, sehingga mimpinya pun kandas. Beberapa waktu kemudian, Catherine pergi ke gym seperti biasa untuk bersepeda. Di sana,
Catherine merasa sangat terganggu oleh seorang pria gendut yang bersikap tidak sopan. Karena tidak tahan, Catherine pun menghabisi pria itu. Sementara itu, Tyler yang sedang sendirian di rumah kembali mendapat telepon dari Chad. Temannya itu mendesak agar Tyler segera mencuri barang-barang Catherine. Namun Tyler menolak. Tyler mengaku sudah jatuh cinta pada Catherine dan ingin menghentikan rencana jahat mereka. Begitu Catherine tiba di rumah, Tyler sontak kaget melihat kondisi wanita itu yang masih berlumuran darah setelah menghabisi orang. Catherine lantas berbohong, mengatakan bahwa Catherine baru saja menabrak anjing liar hingga tewas. Catherine mengaku sudah membawa anjing itu ke dokter hewan, tapi tidak tertolong. Setelah melakukan pembunuhan, Catherine biasanya mengalami gangguan emosional. Kali ini, reaksinya adalah mengusir Tyler pergi, padahal Tyler sudah merasa bahwa di antara mereka tumbuh perasaan cinta. Merasa sakit hati, Tyler pun nekat mencuri mobil dan perhiasan milik Catherine. Tyler langsung menghubungi Chad untuk mencari pembeli barang-barang curiannya. Mengetahui aksi Tyler, Catherine yang marah lalu melacak keberadaan pria itu melalui nomor ponselnya. Kebetulan saat itu, Tyler sedang makan siang bersama Chad. Catherine menelepon dan memintanya segera mengembalikan semua barang yang dicuri. Karena Tyler menolak, Catherine tidak segan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Ternyata, Catherine memiliki bukti-bukti tentang penipuan yang pernah dilakukan Tyler sebelumnya. Terpaksa, Tyler akhirnya menuruti permintaan Catherine. Namun, di balik itu, Catherine justru mulai merencanakan berbagai cara untuk menyiksa dan menghabisi nyawa Tyler. Mengingat pengalamannya sering membunuh, Catherine sempat mempertimbangkan untuk menembak Tyler dengan pistol paku atau memukulinya sampai tewas. Tapi di sisi lain, Catherine juga merasa ragu. Catherine masih menikmati kebersamaan mereka, dan menurutnya Tyler adalah pria pintar yang berhasil menipunya. Beberapa waktu kemudian, Tyler tiba di rumah Catherine. Untuk berjaga-jaga, Tyler langsung menyiapkan pisau dapur kalau Catherine berniat membunuhnya. Ternyata saat itu Catherine sedang melakukan perawatan wajah. Catherine menyapa Tyler dan bertanya apakah mobil serta perhiasannya sudah dikembalikan. Sambil menunggu Catherine berganti pakaian, Tyler mengembalikan semua perhiasan yang dicurinya. Tyler mulai menyesali tindakan yang telah dilakukan. Tak lama, Catherine muncul ke ruang tamu. Tyler segera memohon agar Catherine menghapus semua laporan kejahatannya. Mengingat Tyler sudah mengembalikan semua barang, namun Catherine masih kesal. Tiba-tiba Catherine menusuk tangan Tyler menggunakan pecahan gelas, lalu mengambil pisau dapur untuk menghabisi nyawanya. Dalam situasi genting, Tyler mengancam akan menumpahkan sebotol wine mahal ke atas sofa. Catherine pun terpaksa menuruti perintah Tyler untuk tetap berada di area dapur. Dengan ketakutan, Tyler berusaha kabur menggunakan mobilnya, tapi mobil itu sudah disabotase sebelumnya sehingga tidak bisa menyala. Di saat yang sama, Tyler menemukan potongan tubuh manusia yang rupanya pernah dimasak Catherine saat makan malam dengan Juyan. Melihat kesempatan, Catherine memukul Tyler menggunakan alat pemanas rambut. Catherine hampir berhasil membunuhnya, tapi Tyler masih bisa melawan. Akhirnya, Tyler kembali memohon maaf dan meminta Catherine mengakhiri semua perseteruan ini. Tyler hanya ingin pergi dari rumah itu untuk selamanya. Parts of Five Doubles is totally unique, unconventional. Maybe I was wrong about the curly hair. Party pooper, baby, but I kind of feel like We never met, okay? Di saat Tyler sedang memesan taksi, Catherine tiba-tiba menyergapnya. Catherine memukul Tyler dengan raket tenis dan membawanya kembali ke dalam garasi. Di sana, Catherine mulai berbagi cerita. Catherine mengaku tidak pernah membunuh orang secara sembarangan. Setiap korban adalah orang yang pernah bersikap tidak sopan padanya. Penjelasan itu justru semakin membuat Tyler ketakutan. Saat itulah, Catherine melihat ponsel Tyler terjatuh. Di layar terlihat pesan dari seorang wanita bernama Tiffany yang mengajaknya berkencan. Begitu membaca pesan itu, amarah Catherine memuncak. Catherine kembali mengejar Tyler, dan kali ini Tyler memutuskan untuk melawan. Dalam situasi tegang, Tyler mengancam akan melaporkan Catherine ke polisi, tapi Catherine sama sekali tidak gentar. Catherine yakin bisa menutupi semua bukti kejahatannya. Lalu Catherine akhirnya membongkar alasan sebenarnya di balik penyewaan Tyler sebagai teman serumah. Ternyata masa lalu mereka terhubung. Tyler pernah menipu nenek Catherine dan mencuri semua tabungannya. Dendam itulah yang mendorong Catherine untuk menjebak Tyler. Di tengah perkelahian, Catherine tiba-tiba mengajak Tyler berhenti sejenak. Tyler pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bernegosiasi. Tyler berjanji tidak akan melaporkan Catherine dan mengungkapkan rasa penasarannya mengapa Catherine tidak membunuhnya sejak awal. Catherine menjawab dengan jujur. Catherine merasa Tyler adalah pria yang menarik. Sebenarnya niatnya untuk membunuh Tyler sudah berkurang. Sayangnya Tyler telah mengetahui terlalu banyak rahasia gelapnya. Catherine kemudian meminta waktu untuk ganti baju dan mengobati luka di jarinya. Namun setelah berganti pakaian,
Catherine langsung mencari Tyler, yang ternyata tanpa sengaja telah memasuki ruang rahasia di dalam rumah. Di ruangan itulah Tyler menemukan kenyataan lain tentang Catherine. Catherine memiliki koleksi mobil mewah dan barang-barang langka yang membuat Tyler terpana. Untuk sesaat, Tyler merasa sayang jika harus meninggalkan rumah ini. Kembali bertemu, Catherine mengungkapkan rasa cemburunya setelah membaca pesan dari Tiffany. Tyler pun mengambil kesempatan untuk mengaku bahwa Tyler jatuh cinta pada Catherine. I still collect Monet and Van Gogh. See, thinking about you. Get it? Tapi di saat yang sama, Catherine mendapat pesan harus segera menelepon Pat pegawainya untuk urusan saham. Kesal karena pengakuannya tidak didengar, Tyler menyusul Catherine ke ruang kerjanya. Awalnya Tyler mengira Catherine menganggapnya dengan kasihan. Tapi ternyata Catherine justru mengancamnya dengan gergaji mesin. Di luar, Tyler sekali lagi menyatakan perasaannya. Tyler mengaku mencintai Catherine dan tidak ingin melanjutkan permusuhan ini. Di sisi lain, Catherine juga mengakui bahwa Catherine mencintai Tyler. Namun anehnya, Catherine masih bersikeras ingin membunuhnya, bahkan mengajak Tyler berkelahi tangan kosong. Setelah berkelahi hingga pagi, keduanya akhirnya kelelahan. Di saat tenang itu, mereka justru menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah pasangan yang cocok. Akhirnya, Tyler dan Catherine memutuskan untuk menikah. Mereka berharap dapat membangun keluarga bahagia dan membesarkan anak-anak dengan baik. What? Get married. Don't tell anyone what you did if you don't tell anyone what I did. Fair enough. Sejak saat itu, Catherine rajin berkonsultasi dengan psikiater dan mengajak Tyler memulai hidup sehat. Catherine pun berusaha meninggalkan kebiasaan buruknya dalam membunuh orang. Beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai 3 orang anak. Sesuai dengan harapan mereka dulu, Catherine dan Tyler akhirnya menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia.